Hi everyone, welcome to Physics Easy. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, aku harap kalian bisa mensubscribe channel YouTube ini dan turn notifikasi on agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari Physics Easy. Selamat belajar! Di video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai vektor. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cara menggambar vektor dan menghitung vektor khusus untuk satu buah vektor. Jadi, saran aku sebelum kalian menonton video ini, tonton dulu part satunya ya. Di video kali ini, kita akan lebih banyak membahas mengenai menghitung dua atau lebih vektor. So, tonton sampai habis video ini dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita langsung masuk ke menghitung dua vektor. Di sini aku memberikan contoh, ada dua vektor yang arahnya berlawanan. Vektor pertama adalah gaya sebesar 8 Newton yang berarah ke timur. Kita tulis F1. Kemudian yang kedua, ada gaya kedua yang arahnya ke barat dengan besar 4 Newton. Pertanyaannya adalah berapa total vektor resultannya. Nah, di antara dua vektor ini berapa vektor resultannya ya. Di sini kita bisa menghitung dengan menggunakan arah ya, dari arahnya. Di situ F1 ke kanan, F2 ke kiri. Jadi F1 dikurang F2, 8 dikurang 4 sama dengan 4 Newton. Kita untuk menentukan arahnya, terlebih dahulu kita lihat besar vektor mana ya. Di sini vektor F1 lebih besar daripada vektor F2 sehingga arahnya ke timur. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada vektor F1 sama dengan 3 Newton, arahnya ke timur. Vektor kedua dengan arah sama ke timur, tapi besarnya F2 ini adalah sebesar 7 Newton. Di sini aku tulis 7 Newton aja. Nah, berapakah vektor resultannya? Atau penjumlahan dua vektor tersebut. Kita lihat, karena arahnya sama-sama ke timur, maka vektor resultan dari kedua gaya ini adalah F1 ditambah F2, karena arahnya sama ya. Jadi 3 Newton ditambah 7 Newton, jawabannya 10 Newton. Untuk arahnya, karena sama-sama ke arah timur, maka arah vektor resultannya adalah ke timur. Sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga. Kita lihat ada dua vektor F1 dan F2 yang F2 ini membentuk sudut 60 derajat terhadap F1. Maka kalau membentuk sudut kita bisa menggunakan persamaan atau dikatakan juga sebagai rumus kosinus, yaitu FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 kosinus theta. Nah, di sini kita bisa melihat ini disebut rumus kosinus ya. Sekali lagi disebut rumus kosinus. Ingat, rumus kosinus itu digunakan jika kedua vektor itu membentuk sudut satu sama lain. Terserah sudutnya berapa. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal tersebut. Di situ kita bisa melihat F1 nilainya 6 Newton sehingga kita tulis 6 pangkat 2 ditambah F2-nya 4 Newton. Berarti 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 6 dikali 4 kosinus 60 derajat. Jika dalam soal kalian menemukan sudutnya itu 90 derajat atau tegak lurus, maka kalian langsung aja menggunakan persamaan F resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Hal ini dikarenakan kosinus 90 derajat sama dengan 0. Jadi, berapapun bilangan kalau dikalikan 0, hasilnya 0. Jadi, nggak perlu kalian tulis. Jadi, langsung aja FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, untuk soal yang sudutnya kurang atau di bawah 90 derajat, maka rumus ini bisa kalian lanjutkan ya. Oke, sekarang langsung aja kita teruskan. Di sini sama dengan 6 pangkat 2, 36, ditambah 4 pangkat 2, 16, ditambah 2 kali 6, 12, dikali 4 sama dengan 48, kosinus 60 itu setengah.
Ingat ya, di pertemuan sebelumnya sudah aku bahas sudut istimewa dari sin cos tan. Oke, lanjut saja. 36 ditambah 16 itu adalah 52. Jadi nggak boleh nih langsung 36 ditambah 16 ditambah 48, itu nggak bisa. Jadi harus 36 ditambah 16 dulu, 48-nya dikalikan setengah, itu 24. Terus dijumlahkan, hasilnya 76. Jadi jawabannya adalah akar 76. Ini salah ya. Jadi akar 76. Jadi ingat, 36 ditambah 16 dulu. 48-nya diselesaikan, dikalikan dengan setengah dulu. Seperti itu. Oke, kita bisa sederhanakan akar 76 ini dengan membuat turunannya ya. Faktor turunannya. Di sini 76 itu kan 4 kali 19. Berarti bisa kita tulis akar 76 itu sama dengan 2 akar 19 Newton. Itu lebih sederhana lagi. Oke, untuk vektor resultannya kita sudah menemukan nilainya ya. Di situ tadi kita sudah bisa temukan 2 akar 19 Newton. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kemanakah arah dari vektor resultan tersebut? Nah, oke, kita gambar terlebih dahulu hasil dari perhitungan kita tadi. Di sini kan ada 2 vektor 6 dan 4. Vektor 4 Newton itu membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor 6 Newton. Di sini kita bisa menggunakan cara poligon untuk menentukan gambarnya. Kita teruskan dulu garis dari vektor 4 Newton dan 6 Newton. Kita lanjutkan dengan menggambarnya. Kita teruskan dulu garis 4 Newton itu sesuai dengan panjang dari garis 6 Newton. Kemudian di ujung 6 Newton itu kita teruskan sebuah garis putus-putus yang panjangnya itu sama dengan yang 4 Newton. Kemudian tarik garis tengahnya atau diagonalnya, itulah yang kita sebut sebagai vektor resultannya. Nah, sekarang itu nilainya 2 akar 19 Newton. Kita tulis di sini aja ya. Nah, sekarang kita untuk menentukan arahnya, di sini kita akan bagi dulu vektor 6 Newton terhadap F resultan kita anggap sudutnya alfa. Sedangkan vektor 4 Newton dengan vektor resultannya kita anggap memiliki sudut beta. Nah, untuk mencari alfa dan beta ini kita bisa menggunakan rumus sinus. Bagaimana kita menggunakan rumus sinus? Apa itu rumus sinus? Oke, kita bahas di sini. Rumus sinus ini, kalau kita tulis F1 6 Newton dan F2 4 Newton, maka F1 dibagi sin beta. F1 dibagi sin beta, artinya F1 ini kan menghadapi sudut beta, berarti F1 per sin beta sama dengan F2 sin alfa sama dengan F resultan dibagi sin 60. F resultan dibagi sin 60. Dan ini disebut rumus sinus ya. Sekali lagi, rumus sinus itu sifatnya pembagian. Untuk mencari nilai untuk mencari nilai sudut beta dan alfa, kita bisa menggunakan 2 aja, jangan gunakan 3-3-nya, maka akan mempersulit kalian. Jadi kalian gunakan yang sudah diketahui dengan sudut yang belum diketahui atau yang ingin dicari. Seperti yang sekarang aku gunakan, F1 per sin beta sama dengan FR per sin alfa. Jadi aku gunakan F1 dan FR aja. F1-nya 6 Newton, sin beta yang kita cari, kemudian FR-nya 2 akar 19, sin alfanya sin 60 derajat. Dari sini kita bisa kalikan silang, langsung saja 6 sin 60 derajat sama dengan 2 akar 19 dikalikan sin beta. Nah, berapakah sin betanya? Oke, kita lanjutkan. Sin beta sama dengan 6 dikali sin 60 itu setengah akar 3 ya, dibagi 2 akar 19. Oke, kita sederhanakan aja langsung setelah ini. 6 dibagi 2, 3. 3 per 2, berarti 3 akar 3 per 2 akar 19. Gitu aja sih ya. 3 akar 3 per 2 akar 19. Itu aja sih sederhananya. Memang aku kasih, ini soal yang aku kasih ini angkanya agak ngawur ya, karena aku bikin angka secara acak, jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk betanya sendiri. Jadi beta itu, ya nilai betanya sendiri untuk mencari sudutnya, itu sama dengan arkes sin 3 akar 3 dibagi 2 akar 19. Arkes itu anti sin ya, artinya kebalikan dari sin.
Kalau misalnya kalian temukan, misalnya beta sama dengan arkes 1, berarti sin berapakah yang nilainya 1? Nah, kita tulis langsung sin 90. Oke, selanjutnya kita cari nilai sin alfa, kita cari nilai alfanya. Untuk mencari nilai alfa, berarti F2 dibagi sin alfa sama dengan FR dibagi sin theta. Gitu aja. Sin theta. Oke, sekarang kita lanjutkan. F2-nya nilainya adalah 4 Newton, sedangkan sin alfanya yang kita cari, FR-nya 2 akar 19 sin 60 derajat. Kalikan silang sama seperti mencari sudut beta tadi. Kalikan silang, 2 akar 19 dikali sin alfa sama dengan 4 dikali sin 60 derajat. Sin 60 setengah akar 3 ya. Berarti sin alfa sama dengan 4, atau langsung aja 2 akar 3, di situ saya tulis, dibagi 2 akar 19. Jadi alfa sama dengan arkes sin akar 3 dibagi akar 19. Itu aja. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menghitung lebih dari 2 vektor. Di sini aku kasih 3 buah vektor ya. Vektor F1 nilainya 6 Newton berarah ke utara. Kemudian F2 8 Newton berarah ke barat. Dan F3 senilai 8 Newton yang berarah ke, kalau di kanan itu timur berarti tenggara ya, berarah ke tenggara dengan membentuk sudut 37 derajat terhadap arah timur. Untuk menghitung vektor yang jumlahnya lebih dari 2 vektor, kita harus menggunakan teknik proyeksi atau analitis. Jadi kalau misalnya ada vektor yang membentuk sudut seperti F3 ini kan membentuk sudut 37 derajat terhadap arah timur, maka vektor F3 ini harus diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Jadi nantinya bisa dijumlahkan berapa total sumbu X dan berapa total sumbu Y. Nah, cara analitik ini yang paling sering digunakan dalam perhitungan lebih dari 2 buah vektor. Kita langsung masuk aja cara analitik. Kita fokus ke gambar dulu ya. Jadi dari gambar ini kita lihat arah sumbu X itu yang horizontal dan arah sumbu Y yang vertikal. F1 sudah searah dengan sumbu Y, F2 sudah searah dengan sumbu X negatif. Jadi yang sekarang kita kerjakan atau selesaikan terlebih dahulu adalah F3. Karena F3 ini membentuk sudut 37 derajat terhadap arah sumbu X atau arah timur, maka kita proyeksikan dulu nilai F3 ini, vektor F3 ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dibuat garis seperti ini ya, garis putus-putus. Nah, oke. Sekarang terhadap sumbu X berarti kita tulis F3X. Nah, di mana F3X ini karena dia berhimpit sudut, maka nilainya menggunakan cos. F3 cos 37. Sedangkan F3Y itu yang sehadap dengan sudut. Ya, berarti nilainya F3 sin 37 derajat. Sekarang kita cari dulu ya, berapakah nilai atau jumlah fx-nya dan jumlah fy-nya. Nah, sekarang kita fokus ke arah sumbu sumbu x. Di sumbu x ini cuma ada 2 buah gaya yang saling berlawanan, yaitu f3x dan f2. F3x ke arah kanan atau ke arah timur berarti nilainya positif, sedangkan f2 ke arah barat atau ke kiri, jadi dia negatif. Jadi F3X dikurang F2. F3X itu adalah F3 cos 37 derajat karena dia berhimpit dengan sudut. Jadi menggunakan cos. F2-nya 8. Sehingga F3 itu kan tadi nilainya 8. Cos 37 itu seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Cos 37 adalah 0,8. Nah, kemudian dikurang 8. Langsung aja kita kalikan dulu. 8 dikali 0,8 itu 6,4 dikurang 8. Jawabannya adalah min 1,6 Newton. Selanjutnya, kita selesaikan sigma Fy-nya. Untuk sumbu Y sama, di situ cuma ada 2 buah gaya, yaitu F1 yang berarah
ke sumbu Y positif dan F3Y yang berarah ke sumbu Y negatif. Sehingga kita tulis F1 dikurang F3Y. 6 dikurang F3Y berarti F3 atau 8 langsung dikalikan sinus 37 derajat. Cek lagi di pertemuan sebelumnya, sin 37 itu adalah 0,6. Jadi langsung kita tulis 0,6. Sehingga 8 dikali 0,6 itu kan 4,8. 6 dikurang 4,8 sama dengan 1,2 Newton. Sekarang kita lanjutkan. Sigma Fx-nya tadi kan minus 1,6 Newton dan sigma Fy-nya 1,2 Newton. Untuk mencari F resultan langsung saja kita gunakan persamaan ini, akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat ditambah 2Fx dikali Fy kosinus theta. Kita gunakan rumus kosinus. Tapi karena di sini cuma ada Fx dan Fy atau sumbu X dan sumbu Y, maka sudutnya di sini kita anggap 90 derajat atau saling tegak lurus. Sehingga cos 90 itu kan 0. Jadi nggak perlu kita pakai 2Fx Fy cos theta-nya, nggak perlu kita pakai, dihilangkan aja. Jadi rumusnya cuma sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, sigma Fx-nya tadi kan minus 1,6 pangkat 2 ditambah 1,2 pangkat 2 gitu aja. Oke, yang lain nggak usah kita tulis, langsung aja 0 gitu loh. Tapi di sini aku tulis dulu ya untuk membuktikan nilainya 0 atau tidak kalau kalian masih belum paham. Oke, di situ cos 90 aku tulisnya. Selanjutnya langsung aja di situ 1,6 pangkat 2. Kalau minus kali minus kan hasilnya positif ya. Jadi 1,6 pangkat 2 itu sama dengan akar. Ya, di sini sama dengan akar 2,56 ditambah 1,44. Jadi 1,2 kuadrat itu kan 1,2 ya 1,44 benar. 1,44 dijumlahin hasilnya adalah 4 hasilnya, sorry, 2,56 ditambah 1,44 berarti 4. Akar 4 sama dengan 2. Jadi vektor resultan dari ketiga gaya tersebut adalah 2 Newton. Ya, kita akan membahas mengenai arah dari vektor resultan ini. Untuk menentukan arah, kita bisa menggunakan persamaan tangen theta sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Atau kita lebih tahu lagi ya, tangen itu adalah sinus dibagi cosinus. Jadi kalau sinusnya itu sigma Fy dibagi sigma Fx. Ya, jadi kita tulis dulu tangen theta sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Nah, Fy-nya tadi kita sudah temukan nilainya 1,2 Newton. Sedangkan Fy-nya minus 1,6 Newton. Ini 1,2 dibagi minus 1,6. Kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 3 per min 4 atau min 3 per 4. Tangen theta sama dengan minus 3 per 4. Berarti, oke, minus 3 per 4. Berarti theta sama dengan theta sama dengan arkes tangen minus 3 per 4. Sama seperti di soal sebelumnya ya caranya. Arkes itu artinya anti tangennya. Oke, sudah kita temukan. Nah, yang perlu kalian ingat di sini adalah konsep kuadran. Konsep kuadran. Nah, di sini saya bikin garis bantu. Di bagian pertama ini semuanya positif. Kemudian di bagian berikutnya itu disebut kuadran 2. Ya, jadi yang pertama itu yang semua positif itu disebut kuadran 1. Di kuadran 2 ini sinusnya yang positif. Nah, kenapa sinus positif? Karena sumbu Y-nya positif, sedangkan sumbu X-nya negatif. Berarti sumbu Y itu kan berkaitan dengan sinus. Sedangkan di kuadran 3 yang positif adalah tangennya. Kenapa? Karena sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif, berarti negatif bagi negatif kan positif. Sedangkan di kuadran 4, kosinusnya yang positif. Kuadran 1 itu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 180 sampai 27 derajat, 270 derajat, dan kuadran 4 itu 270 sampai 360 derajat. Sekarang kembali ke soal, di situ sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif.
berarti tangannya berada di kuadran 2. Nah, konsep kuadran ini sendiri boleh aku tulis seperti ini ya. Jadi aku rapikan lagi dari yang tadi. Di sini ada sigma fx, kemudian di sini ada sigma fy. Oke, sekarang kita bikin garis bantunya dulu. Ada kuadran 1. Aku tulis dulu kuadran 1, kuadran 2. Oke, kuadran 1, kuadran 2. Oke, kuadran 2-nya di sini. Kedua. Kemudian kita lanjut dengan kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu sendiri kan tadi yang sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, kuadran 1 itu berarti sumbu fx-nya positif, sumbu fy-nya negatif. Berdasarkan analogi yang tadi, kalau sumbu x-nya positif, sumbu y-nya positif, berarti semuanya bernilai positif. Baik itu sinus, kosinus, maupun tangennya. Oke, ini pembagian kuadrannya ya. Seperti itu. Makanya aku tulis di awal tadi all positif. Sedangkan fokus ke kuadran 2. Di kuadran 2 itu sumbu x-nya negatif, sumbu y-nya positif. Kemudian di kuadran 3 itu sumbu x-nya negatif, sumbu y-nya negatif, sehingga yang positif adalah tangan karena negatif dibagi negatif kan 1. Sedangkan di kuadran 4 sigma fx-nya positif dan sumbu y-nya negatif. Nah, jadi kembali ke soal tadi, tangan tetanya kan sama dengan minus 1,6 dibagi 1,2. Berarti sumbu y-nya negatif. Tuh, di situ sigma fy-nya negatif, sedangkan sigma fx-nya positif. Negatif berarti mana nih? Berarti berada di kuadran negatif positif, berarti di kuadran 4. Jadi jadi sudutnya tadi berada di kuadran keempat. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Thank you for watching.